kali ini balik lagi ke podcast kita. Podcast berempat. Kita mau ngomongin soal kalian pernah denger gak sih istilah kalau orang-orang tuh selalu bilang masa SMA itu adalah masa terindah? Oh iya, masa setuju. menyenangkan. Kalau gue setuju. Gue juga setuju. Semua setuju di sini. Iya, betul. Tapi dibandingkan masa SMP, kalau SD oke lah, SD kayak Kayak masih terlalu apa-apa jauh banget ya. kalau SMP kan Gue tetap milih SMA. Gue juga Gua tetap juga. milih SMA. Karena gue SMP lebih pindahan ngerti, gue. lebih bebas gitu-gitu Iya. gak sih? Kalau Iya, SMP ya udah di SMP ngapain ya kita Iya, kayak ya udah gitu Ada aja kan. sekolahnya berbeda mungkin kali ya SMP sama SMA. Jadi kalau SMA lebih bebas itu, lebih banyak cobain hal-hal baru. oh gitu. Terus teman-temannya juga lebih Iya. gimana ya maksudnya Soalnya kan campuran gitu ya, pindah beda-beda. bisa sekolah. pergi-pergi Iya. juga gitu kan. Kalau Karena SMP udah mulai kan bawa kendaraan. nah, Kalau SMP belum boleh. SMP kayak aduh masih ya udah di lingkup itu aja gitu kan. Kalau lu? Gue kan SMP gue pindahan, jadi SMP gue agak sempet kehambat kan, kayak yang tadinya udah mau kenal terus pindah gue. Lu Iya. kenapa pindah? Kan gue dari Bekasi ke Palembang. Oh, tadi lu enggak Bekasi. Iya. Gue dari SD SMP di Bekasi. Gue di Bekasi. Tapi lu lahir di Palembang. Gue lahir di Palembang. TK gue di Jakarta. Oh, agak bervariasi pindah ya. Dipindah-pindah. Makanya gue lebih suka SMA. Dan kebetulan kan kalau SMA di rolling nggak sih lu? Iya, Kayak sama kelasnya? di rolling gue. Kalau gue enggak. Jadi 3 tahun itu itu aja. Jadi Oh, jadi kerasa udah kayak gitu. total gitu lah ya. Rolling sih. Rolling. Jadi gue kayak oh ya udah teman satu kelas gue nih benar-benar banget gitu. Gue di rolling. Tapi bosen juga gak sih kadang kayak nggak ada itunya. Iya. Nah, Tapi makanya geng-gengnya kepisah kalau misalnya rolling iya, gitu. kepisah, Iya beda kan? kepisah. Sedih banget dong kayak gitu. Juga enggak. Kamu juga rolling. Iya kan sekolah aku dikit. Jadi yang enggak ada rolling lah. Oh iya, betul juga. Malahan waktu SMA gue sempet hampir tidak dibukakan kelas IPA. Karena saking dikitnya. Terus kelas gua adalah kelas IPA terakhir. Tahun ini baru mulai ada lagi kelas IPA karena waktu itu kan nggak boleh minimal tuh 10 gitu setelah gua. Gua tuh IPA cuma 7 orang. Kayak kelas pengumpulan gitu ya. Iya bisa bilang gitu lah Rina. Sedikit itu ya guys. Gua aja 35 per kelas, 4 kelas. Gue 30. 32 gue. IPS yang 4. Oh iya, IPS 4, Kayaknya 3. Sama. Enggak deh gue 4 IPA 4 IPS 4. Tapi dari kalau di sekolah gue ya rata-rata ya kalau adik kelas gue sama kakak kelas gue rata-rata IPA lebih banyak, tapi angkatan gue IPS lebih banyak. Nggak tahu kenapa. Biasanya selalu IPS sih kalau di Oh, tempat gua lebih kalau banyak. misalnya sekolah aku itu banyakan banyakan IPA nggak tahu sama kenapa. gue juga sama IPA juga banyak IPA-nya. Iya kan. Nah tapi angkatan kita banyak IPS. Iya, enggak, angkatan gue banyak IPA-nya tapi nggak keterima jadi diganti ke IPS. Kayak gitu. Banyak yang kayak gitu kok. Jujur ya, kalau gue awal-awal dari SMP ke SMA gitu ya, menurut gue masa yang paling indah tuh SMP. Karena SMP itu masa-masa yang seru, kayak apa ya? Tapi gue kayaknya nakalnya di SMP, enggak sih, gue nakal di SMA. Cuman SMP tuh kalau SMP dulu sempet ada tryout, terus ada bimbel gitu-gitu kan. Nah gue tuh ngalamin tuh mau bolos-bolos bimbel gitu. Terus SMA kan udah nggak ada bimbel segala macam gitu kan? Ada juga. Oh kan ada ya? Ada, Jadi Kalau kalau mau gue bolos bisa bolos. Kalau gue waktu itu nggak ada, cuman bimbingannya tuh cuman yang khusus kan kayak IPA ya. IPA kan dibagi tuh kimia, fisika, biologi. Nah itu doang yang bimbel. Sisanya enggak, kayaknya bahasa aku ada Inggris deh. segala macam. Bahkan aku ada LM, lintas minat segala macam. Gue ada bimbel gue ada. Pokoknya bimbel mau ujian nih selama tiap hari Jumat. Ada. Pulang sekolah. Oh. Terus Wah, kayak apa ya? Senin enggak, langsung dibrekin di Senin Selasa Rabu. Jadi baliknya jam 5 jam setengah 6 gitu gue. Oh, Jadi malah capek ya. banget. Gue enggak tahu sih. Gue lupa Pokoknya juga ada apa. sampai jam 3. Karena biasanya Jumat tuh pulang jam 12 jadi pulangnya jam 3. Oh. Berarti itu jam 12 hari apa? Jumat. Oh Ya pakai baju pramuka. ya kalau hari Jumat pasti pulangnya cepet gak sih? Iya. Karena kan Gue jam ada 11 kali kalau gue sholat. kalau gue jam 11 malah karena sholat Jumat. Oh iya. Oh, gue juga 11.45 tapi ada itu Ada apa? kebaktian gitu Ada kan? ya. Aku juga beda-beda sama. itunya. Oh, gue kebaktiannya Bebas. pagi, malah Jumat pagi. Oh kalau gue siang. Jadi gue sebagai umat Buddha suka banget. Yang contoh ya guys. Kalau di gue setiap Jumat itu pasti diselingin. Ada ngaji bersama, kayak yasinan gitu. Kalau enggak Jumat bersih, Jumat keagamaan kayak gitu-gitu. Ini baliknya ya jam 11 karena sholat Oh Jumat. kalau gue Jumat pagi ada kegiatan kayak gitu juga. Iya. Kalau paginya jalan sehat, Jalan sehat. Jumat bersih, Senam kadang atau senam. 3 itu ganti-gantian di rolling. rolling gitu. Gue 6 bulan sekali kayak senang. Terus gue gak pernah Siang kayak baru dulu ya. Sampai teh yang setiap minggu tuh. Iya gila. Sehat banget loh pokoknya. Pagi-pagi ya siap ya. Pas kita lagi senam, gurunya mereksain tas. Iya. Iya, yang HP. Iya. Oh.
tiba-tiba langsung pada masuk ke kelas. Tapi emang nggak boleh kan di Nggak SMA boleh. boleh. Ada kan beberapa SMA yang boleh kan. Kalau gua boleh. SMP yang boleh. SMP nggak boleh, SMA boleh, tapi kalau SMP SMP nggak boleh. harus dikumpulin. Oh, gue emang nggak boleh sih SMP SMA gue nggak boleh. SMA gua boleh tapi Pak, ya, dikumpul. bebas. Iya, kalau dikumpul. boleh, lu dosen direkam-rekam juga boleh, Boleh. ada adegan lucu juga boleh direkam, bebas banget. Cuman ya kalau lagi ada pelajaran ya jangan main handphone gitu Iya. biasanya. Cuman kalau ya nggak ketahuan ya nggak apa juga gitu. Soalnya gue juga SMA ulangan nyontek dari handphone juga. Kalau sangat-sangat tidak boleh. Iya nggak boleh ya. Kalau misalnya kita orang nyonteknya manual. Nggak sih, bawa HP aja nggak boleh sekolah gue Oh. SMA. Jadi bener kayak yang Lu nggak ada momen dong SMA? tapi suka curi-curi gitu. Iyalah pasti kan. Pasti lah, apalagi udah gede ya. Terus kalau udah razia gimana? Diambil lah. Oh, kamu orang nggak Kita ada yang SMP aja gue berapa kali pernah bawa handphone. Gue juga pernah berapa kali bener. kayak meles atau apa gitu. Kalau lagi ada acara kan sampai tuh sering ada acara. Iya. Kalau ada acara nggak apa-apa. Oh kita tetap nggak boleh, ya kan? Boleh. Ada acara. Boleh tau. Sumpah sih boleh. Oh Kayaknya tuh SMP. iya. Cuma beda SMA. SMA-nya beda. SD, TK, ada yang TK lu juga ya? Playgroup gak lu? Enggak. Oh gue playgroup. Gak butuh gua, butuhnya main di rumah aja. kalau gua dulu waktu kalau misalnya ada razia teman-teman gua, biasanya mereka akan bekerja sama dengan penjaga kantin. Iya. Atau nitip di kantin. Iya. Atau pas satpam. Kalau nggak pas satpam gue cepet. Terus udah ujung-ujung, udah terakhir-terakhir ketahuan guru, ternyata suka ada yang nitipin. Gurunya ke ini dong, ke kantin Iya, juga akhirnya gua diperiksa juga. akhirnya diambil deh. Terus yang ketahuan nitipin di Pak kantin sama Pak Sapam itu akhirnya hukumannya lebih berat. Iya emang. Kalau guru gue dia udah tahu karena bakal ditaruh di kantin, jadi kantin tuh udah dirazia duluan. Nah karena tapi di kelas gue tuh ada loteng yang kebuka sedikit-sedikit kayak gitu tuh. Itu tapi ada tutupnya gitu. Iya, iya. Nah cowok-cowok manjat tuh naruh di situ. Oh iya sah. Itu sampai SMP. Iya, temen-temen gue juga kadang-kadang nyembunyi di dalam kelas, entah di belakang papan tulis, entah di atas-atas ini nih kayak gini nih ada lubang-lubang angin dimasukin. Padahal ya, kalau dipikir-pikir kalau boleh bawa kendaraan Iya. pas SMA bisa masukin jok motor. Mereka juga begitu. Iya. Mereka masukin Karena jok kalau motor. jok motor nggak bakal diperiksa. Oh. Akhirnya diperiksa karena ketahuan itu barengan sama yang Pak Sapam ini. Iya banyak Iya. motornya. Iya, tetap diperiksain, suruh buka semuanya yang bawa motor. Jadi Jadi joknya Tapi masuk muridnya semua. dikit. oh iya, Iya, wajar. Iya. Kalau gitu kan banyak. Banyak ya, kan sih, satu gua. dibukain. Jok motor satu. Apa ya kalau yang nyimpen di mobil? Dibongkar Mobil, satu. mobil di mana? Di mana nih? Orang gila juga. SMA memang asik sih. Iya, menurut SMA gua. asik. Kenapa? Apa Dari- masa yang paling asik gitu loh? Bisa bolos. Terus temen-temennya juga ya. Entah kenapa kayak lebih asik gitu loh. Karena lebih bebas Lebih gitu, lebih bebas. berani gitu loh, buat main apa, main kartu pas pelajaran terus Oh, iya, gurunya iya, juga iya, lebih iya, iya. enak loh. Itu jadi lebih banyak dramanya gitu loh. Kalau Iya. SMP tuh kayak lempeng aja gitu. Lulus aja. Kalau SMA tuh Tapi dari gurunya dia udah asik gitu loh. Kayaknya Gurunya juga baik. kelas gue berarti bandel banget ya. Dulu kita orang SMP pernah perang bedak tau nggak di dalam kelas? Apaan sih? Berapa hari gitu ada yang bawa bedak, perang bedak, bener-bener perang bedak sama putih semua. Nah, kita lempang semua ya. Kalau kita di SMP-nya. SMP lempang. Kalau di SMA gitu kalau bokar tuh diomelin gak sih? Diomelin. Iya kan? Dirasial. Gue boleh nih kalau gue. Iya. Temen gue jadi gitu di belakang gitu. Di belakang kelas. Temen gue ada yang bawa bantal, ada bawa guling. Iya, Sama iya, banget, iya, ada iya, bawa iya. karpet Bisa buat tidur. jadi Nah. tidur di belakang. Karena yang anak IPS iri sama anak IPA. Kita orang kan IPA cuma 7 orang cewek semua. Jadi di belakang kelas itu kan karena masih lowong, jadi banyak porsi-porsi meja-meja yang ditumpuk-tumpuk itu. Kita orang sabuk, kita orang pel buat tempat tidur. Jadi mereka iri, mereka bawa tikar akhirnya dari rumah. Jadi mereka kalau duduk tuh pet-petan gitu karena di belakang mereka khusus buat mereka tidur. Jika bawain itu akhirnya agak niat ya. akhirnya dimarahin. Kalau gua itu kan kelasnya AC. Iya. Jadi dingin banget kan kalau udah siang itu Iya. semakin siang kan. Jadi waktu jam 2 tuh udah ngantuk-ngantuk kan gua pulang jam 3 kayaknya. Jam 3-an gitu. Jadi jam 1 habis makan siang tuh udah pas lonjoran di belakang kalau lagi gak ada kosong guru. Gua ada bawa bantal, bawa yang leher bantal itu tuh. Tiduran di belakang pada berjaket tutupan semua pakai hoodie. Soalnya zamannya gua Saya SMA. panas, walaupun asik. Oh, gua enggak. Zamannya SMA itu lagi zaman-zaman pakai hoodie gitu gak sih? Oh iya iya. Kayak laga-lagaan gitu udah biar ada keraknya gitu kan, jadi pakai hoodie gitu, jadi dikeluarin kerannya gitu kayak gitu, jadi semuanya rata-rata pada bawa hoodie. Tapi abis itu kayak dilarang gitu gara-gara baju SMA kan nggak kelihatan kan. Oh iya. Itu Dilarang kalau sama gua nggak boleh. Gue juga nggak boleh. Jadi disuruh masuk lepas. gerbang Iya. aja Iya, nggak boleh. lepas. Iya, langsung. boleh. Awal-awal Masuk nggak boleh karena kan kayak Oh, banyak nggak boleh. pagi-pagi datang Bahkan ya. baik yang bawa motor gitu kan, baik yang bawa motor jadi masih pakai jaket gitu loh, jadi dibolehin gitu. Nah Oh. tapi di kelas Di kelas nggak boleh kan? Di- Gua nggak ada peraturan tertulis ya. Makanya cewek harus ikat rambut. ikat rambut.
sekecil ikat rambut aja lu sampai masuk ke dalam peraturan tertulis. Fransif Dan nggak emang boleh tertib jedai. banget sih. Kenapa? Harus kuncir ya? Enggak beberapa guru aja sih. Cuma waktu itu gue pernah ditegur di lab komputer. Gara-gara Kalau kita itu nggak nyari pembantu katanya. Jadi kalau menurut guru komputer gua pakai jedai itu kayak pembantu. aneh ya. Nggak boleh. Dia nggak tahu aja harga jedai berapa. Apalagi Iya. dulu waktu zaman-zaman masih SMA Iya, masih betul. pertama-tama Tapi keluar. kalau beberapa guru boleh, yang penting nggak diurai aja rambutnya. Karena menurut mereka kayak menghalangi gitu loh. Iya, kalau kitanya nggak ngerasa terhalangi gimana? Gitu lah pokoknya. Fransif emang ribet banget sih. Gue udah Gila tahu. peraturannya gitu banget. Lu kalau misalnya baru masuk gerbang gitu ada guru jaga gitu nggak sih? Ada, Iya, tiap gua pagi. Dari Kalau SMP juga ada. Salim. Oh iya Salim. Dan gua tipe yang harus kan kalau di tempat gue nggak ada yang bawa mobil ya, motor semua. Itu harus dimatiin dan didorong motornya. Nggak boleh lewat gitu. Waduh, Besti, kalau agak gua nggak dari keringetan gerbang. deh ya. Dari gerbang gue. Jadi kayak kan Lu parkirnya di dalam sekolah. kalau gue. Gue di luar sih. Oh, enggak, gue di dalam. Di dalam. Jadi kayak pas kalau bisa jalan kaki saliman, kalau yang bawa motor nggak saliman tapi harus dimatiin gitu kayak Oh, kebetulan kalau gue naik abonemen. Jadi abonemennya Mas, jadi enggak perlu salim. Nggak enak banget kayak gitu. Jadi gurunya ngapain di depan kayak gitu kalau pada naik mobil segala macam. Kalau misalnya turun di depan, gitu-gitu aja. Gak ada guna jujur gurunya. Kalau gue sih nggak ditungguin dari depan gerbang sekali. Jadi kayak ini kan gerbang masuk terus ada itu udah mulai masuk gedungnya ada kayak lorong gitu. Nah di situ nunggunya. Oh. Malah dulu sempat waktu gue SMP kakak kelas gue yang SMA tuh sempat menerapkan bahwa yang OSIS terutama yang telat tuh suruh bayar. Jadi kelas OSIS dapetnya dari situ. Yang SMA. Nah jadi kadang-kadang bukan cuma guru, tapi ada kakak kelas juga yang piket tiap hari gantian gitu. Gue mah parkirnya di luar. Lu lihat aja di sampai Iya. depan. Parkirnya Sampai jajar macet auto. Macet. Motor Nah, udah gua nggak ada di khusus motor, dalam. Gua bisa dari mobil. kebun mau. Nah tuh gue nggak bisa. Nggak Jadi ada. Asal ada kebunnya di belakang. gue ada pintu samping tapi pintu samping itu jangan dibuka. Tapi kalau sekolah harus buka sih. Jam 7 tutup karena banyak yang karena kan telat Loncat gitu ya? Iya loncat. Jadinya ditutup langsung dikunci. Gerbangnya jadi harus dari depan. Depan ya udah ada guru piket semua. Oh udah siap Justru saling. kalau telat masuk dari belakang. Nah, gua Dari nggak kebun bisa itu. tuh. Nah, gue juga pernah gitu, tapi ada yang patroli gitu loh. Oh, iya, Gue iya. pernah ke gap kayak ya Allah kak, ya tolong banget kak. Gue malu, malah gue anak OSIS kan ya. Kamu ini anak bendahara OSIS kayak gitu. Gimana nih? Kayak iya kayak gini. Gue udah Merasa malu bersalah. banget. Tapi kalian OSIS gak? Enggak, tapi gua organisasi lain bukan OSIS. Gue OSIS dari SMP. Ya, SMP gua OSIS. Pertama SMP masuk doang. SMP kelas 7 itu dipilih jadi seksi kesenian. Udah dikit kayak semuanya OSIS deh. Karena kan itu 3 kelas. Oh, iya iya. Terus abis itu tapi waktu SMP banyak banget anggotanya OSIS-nya. Kan. Kayak terlalu banyak gak ini juga gak sih? Udah gue jangan pernah kerja kayaknya. Sisanya Gua kan yang kayak kerja, karena gua waktu sakit. iya. Kalau kesenian kan masih ya buat manding gitu kan. Iya. Itu yang paling. Terus gua kelas 8 gua udah jadi ketua OSIS kayaknya. Kalau Widih. ketua. Pokoknya udah kan gua ketua. Terus SMA gua pertama jadi bendahara, terus naik jadi wakil. Gua disuruh jadi ketua tapi gua nggak mau karena gurunya agak bawel. Tapi akhirnya gua juga yang kerja, gua kesel sih. Gua nyesel banget itu saat itu Itu gua nggak SMA? jadi ketua. Iya. Kalau gua SMA ada organisasi namanya tuh USISAN dan itu langsung dipilih sama gurunya. Kalau misalnya OSIS kan kita ngajuin diri tuh seleksi kan. Kalau ini enggak, lu dipilih sama gurunya, sama susternya sama gurunya. Kalau Jadi aku di kayak sekolah dipilih loh. organisasi khusus. Oh, enggak bisa kayak Biasanya itu Kita sih ngajuin seleksi. diri. Iya di wawancara gitu. Iya, Mau gak gitu ya diwawancara. Enggak, awalnya gue daftar OSIS udah keterima, tapi waktu itu harus apa sih bukan retret loh, LDK, latihan dasar kepemimpinan. Oh, Itu iya, tuh iya. 3 hari kayaknya di kampung mana gitu. Terus kenapa gitu akhirnya gue nggak bisa, jadi gue ngundurin diri. Tapi udah keterima itu. Terus jadi bahkan udah dapet kamar gue sama siapa. Terus akhirnya tapi pas kelas 10 semester 2 nya gue dipilih buat masuk organisasi gitu loh. Jadi itu tuh yang urusin weekend, kayak lu panitia weekend. Tapi banyak lah pokoknya kerjaan deh. Tapi organisasi gue itu nggak disukai sama anak OSIS. Kenapa? Karena menurut Saingannya ya? anak OSIS kita tuh saingannya gitu. Iya. Di dalam hati gue juga nggak mau jadi saingan anak OSIS. Demi. Kalau gue SMA nggak pernah ikut organisasi. Dari dulu main dan main. Bener-bener nggak pernah ngurus sekolah gue. Oh cuma itu. Gue ikut ekskul fotografi, jadi setiap acara gue harus ada. Oh, iya. Karena gue juga dekat sama gurunya gitu loh. Jadi setiap kali ada event-event apa gitu, jadi gue yang ikut motoin sampai guru-guru juga udah pada tahu kayak, ih Karissa fotoin saya gitu. Oh. Jadi cuma Video apa foto ya? Iya, Itu kayak foto. ibu fair gitu-gitu. Jadi ya udah.
karena ada kamera juga kan, jadi ya udah sekalian foto-foto aja. Memang suka juga sih mumpung bolos pelajaran ya kan. Iya. Selagi itu Iya. tidak belajar, gue bakal senang-senang aja Enaknya gitu. OSIS tuh itu bisa bolos pelajaran. Iya. Terus juga dulu gua ada paskibra. Nah, cuman terakhir gua tuh berapa tahun gitu, gua rata-rata jadi paskibra terus Gue kan. gak pernah jadi paskib gue. Iya. Gue pas. Gak mau gue. Hitam. Iya, emang. Tapi akhir-akhir itu gua kesel banget sih kelas 10 kayaknya. Gua selek sama guru bahasa Inggris gara-gara si guru bahasa Inggris kotot banget. Gua harus bikin tugas dia, harus nyatet mata pelajaran dia padahal gua Harus latihan. Iya, harus latihan. Jadi dia dia nggak boleh dibawa keluar. Sedangkan gua yang di luar juga udah teriak-teriak aja, "Ayo latihan gitu kayak aduh gitu loh." Gue ikut, kalau gue OSIS, gue jadi bendara OSIS, terus gue jadi paskib, gue jadi bulur. Kalau di paskib tau gak bulur? Hah? Ketua ceweknya gitu. Oh yang teriak-teriak gitu, Danton. Itu danton, nggak kayak ketua cewek-ceweknya. Kalau yang cowok namanya Pak Lur, itu ketua cowok-cowoknya. Ini Pak Lur, Bu Lur. Jadi gue ini. Jadi pas di situ, lu paskib lu kalau di nggak usah paskib ya, semuanya senioritas gitu nggak sih kakak kelas? Kayak bersepuluh tuh keliling ya, kita sebagai adik kelas ya nurut ya, disamperin ke kelas gitu pasti istirahat gitu. Gini dia bolos terus kerjanya ya. Bolos sakit, bolos. Satu yang tebal bener banget, bener-bener panas kalau dipakai. Kayak bajunya dari hot mulai hot ada semua di prom Iya. itu.